Kisah pemuda kaya, anak bos besar 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Kauri, setelah mendapat notifikasi pesan dari teman grup WhatsApp, dirinya pun berinisiatif untuk menelpon ayahnya. Lalu, ia pun keluar ruangan. Detik-detik kabar pun akan beredar. Kenshin, tentu tak sadar jika keluarnya Kauri, akan membawa berita tentang dirinya. Teng-teng, telepon pun dimulai. Jauh di tempat berbeda, di suatu ruang kerja, Pak Henry, yang merupakan bos di perusahaan, sekaligus ayahnya Kauri, terlihat sedang bersama beberapa staf penting lain. Tiba-tiba, terdengar telepon di meja kerjanya. Kring-kring, kring-kring. Pak Henry pun beranjak menuju meja tersebut. Lalu, diangkatlah telepon. Kemudian ia menjawab, "Halo, selamat pagi dengan PT Intel Corporation." Kauri langsung menyelanya, "Yah, ini Kauri. Ini mau tanya ya, apa ayah pernah dengar ya perusahaan yang namanya Century?" Mendengar tanya Kauri, Pak Henry yang memang sudah banyak pengalaman ini bertanya balik, "Emangnya ada apa kamu tanya itu?" Kauri menjawab, "Ini mau tahu aja ya. Soalnya Kauri saat ini ada di rumah sakit." Karena ucap putrinya seperti itu, tentu saja ayahnya langsung khawatir. "Loh Kaur, ada apa ini? Kenapa pagi ini kamu di rumah sakit? Berarti kamu tidak di kantor nih?" Putrinya pun menjawab, "Iya ya, Kauri saat ini gak kerja." Masih dengan rasa khawatir, ayahnya bertanya lagi, "Lantas, siapa itu yang sakit Kaur?" Kauri menjawabnya agak terbata-bata, "Ini Kenshin ya." Ayahnya menyahut, "Emangnya ada apa dengan tuan muda?" Kauri menjawab, "Ini ya, Kenshin lagi dirawat di rumah sakit ini." Lalu ayahnya bertanya, "Kamu kok cepat di situ Kaur? Dari mana kamu dapat info itu?" Mendapat tanya tersebut Kauri agak gugup. Dia tentulah ayahnya curiga, kok begitu perhatiannya dia sama tuan muda. Lantas Kauri pun menjawabnya, "Itu ya, tadi malam Kauri dapat info dari teman. Katanya ada aksiden kecelakaan di Jalan Watiman, yang jadi korban salah satunya seorang cleaning service." Jadi Kauri cari-cari info, dan benar saja ya, ternyata ini Kenshin. Ketika mendapat kepastian kabar itu, Pak Henry pun menjadi panik juga. Lalu ia bertanya lagi, "Terus Kaur, gimana keadaannya nih tuan muda?" Kauri menjawab, "Sudah sadar ya, sudah bisa bicara." Setelah itu Kauri mengirimkan alamat di mana saat ini ia berada. Kabar pun menyebar. Suasana di kantor seketika itu berubah menjadi tegang. Terlihat Pak Henry bersiap akan berangkat. Begitupun dengan para staf penting lainnya, yang baru saja mendapat informasi tersebut. Kauri, setelah menelpon ayahnya, ia pun berjalan, akan masuk kembali ke ruang Kenshin. Namun, tiba-tiba ia didekati dan ditanya oleh seorang wanita. "Maaf Kak, mau tanya, ruang pasien, yang dirawat karena jatuh dari motor di sebelah mana ya?" Kemudian Kauri menjawab, "Kalau boleh tahu, orang yang Mbak maksud, laki-laki atau perempuan ya?" Wanita itu pun berucap, "Laki-laki Kak." Kauri menyahut, "Oh, soalnya di sini itu banyak pasiennya. Kalau tidak tahu nama ruangnya repot juga." Wanita itu menjawab, "Iya lupa saya Kak, padahal tadi sudah dikasih tahu." Lalu Kauri mencoba bertanya lagi, "Kalau gitu orang yang Mbak cari namanya siapa ya? Barangkali saya bisa bantu untuk menanyakan ke petugas jaga." Wanita itu pun menjawab, "Dia namanya Kenshin Kak." Mendengar nama itu langsung deh Kauri terkejut. Karena yang dicari itu adalah Kenshin. Ia langsung berpikir aneh-aneh. Siapa lagi nih dia? Tapi ini kok masih muda banget ya? Rupanya Kauri belum pernah melihat dan mengetahui tentang cewek ini. Lalu ia pun bertanya lagi, "Mbaknya siapanya Mas Kenshin ya?" Gadis itu pun menjawab, "Saya adiknya." Jreng-jreng, Kauri salah sangkah nih. Tanpa pikir panjang, instingnya pun main. Segera saja wanita yang belum ia ketahui namanya itu diajak masuk ke dalam ruang yang dimaksud. "Ayo mari Dik, ikut kakak." Aduh, langsung berubah nih panggilannya. Sebutannya menjadi adik gitu. Kok mirip si Rena ya? Padahal kan belum kenal akrab juga. Apa Kauri sudah merasa lagi jalan sama adik ipar nih? Di sela itu, datanglah petugas pengantar makanan pagi. Kauri yang masuk bersamaan dengan petugas tersebut. Terlihatlah ia berjalan bersama dengan seorang wanita muda. Si Rena langsung bisa mengenalnya. Maklum, karena ia pernah melihatnya di media Facebook. Terlebih, sewaktu di rumah sakit kemarin.
Kenshin, yang mengetahui adiknya ada di sini, langsung saja ia merasa khawatir, jangan-jangan mama tahu nih keadaan dirinya. Kemudian Nita pun menghampiri kakaknya. Di belakangnya ada Kaori dan Rena. Lalu salah satunya ditanya oleh petugas pengantar makanan. Mbak maaf nih, makanannya ditaruh di mana ya? Mendengar tanya itu, keduanya sama-sama menjawab. Kaori dan Rena berucap, biar saya saja Bu, yang membawanya, sambil tangan mereka bersiap menerima pula. Wow, kok bisa sama gitu ya? Padahal kan kagak pernah latihan. Belum pernah janjian juga, jadi ribet nih. Dua cewek bersikap sama, apa lantaran efek dari virus merah jambu ya? Bisa menyatukan hati manusia, meski berbeda nama dan jenis asalnya. Kenshin pun mendengar, begitupun Niken, Naura dan Dewi. Tentu saja mereka merasa aneh dan curiga akan tingkah keduanya. Lalu, petugas pengirim makanan itu beralih ke Yuan. Hal yang sama pun ditanyakan. Namun kali ini, sang pengirim makanan itu bertanya ke arah tiga cewek yang ada di belakangnya Kaori dan Rena. Siapa lagi kalau bukan Niken dan temannya itu? Berhubung Naura yang lebih dekat, maka ia pun menjawab, sini Bu, biar saya aja yang menaruhnya. Aduh, perhatian banget nih Naura ke Yuan. Si Iwan pun menjadi deg-degan hatinya. Apa ada tanda-tanda gitu ya? Apa mungkin juga ada yang sama layaknya Kenshin? Yang jelas, saat ini Iwan merasa bahagia sekali, meski di tengah duka dan lara. Sementara, perusahaan Century, yang bergerak di bidang industri percetakan alat rumah tangga, ternyata, usut punya usut, bermasalah dengan beberapa perusahaan. Banyak menanggung hutang sana-sini. Pemiliknya pun jadi frustasi. Karyawannya pun banyak yang mengundurkan diri karena gaji yang sedikit dan sering telat dibayarkan. Pergantian pun tak terhindarkan. Seringnya orang keluar masuk kerja, hingga terus-terusan membuka lowongan. Apalagi, semenjak rencana mereka gagal, lantaran adanya seorang cleaning service. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Pak Hendri pun teringat, jika nama yang ditanyakan Kaori, pernah ia dengar sebelumnya. Setelah diingat beberapa menit, Pak Hendri pun yakin, jika perusahaan Century itu ada hubungannya dengan masalah yang kemarin. Kemudian ia menelpon putrinya, "Hei Kaur, ayah mau bicara nih." Kaori menjawab, "Iya ya, ada apa ya?" Kenshin langsung bisa merasa, wah gawat nih, Kaori memberitahu ayahnya. Pak Hendri pun mengabarkan, Kaur, Century itu adalah salah satu perusahaan rekayasa, yang menerima aliran dana dari perusahaan pusat. Kaori yang mendapat kabar itu, langsung menjawab, berarti ya perusahaan Century itu masih ada hubungannya dengan kasus yang kemarin. Ayahnya menyahut, kayaknya seperti itu Kaur. Setelahnya, Kaori bertanya pada Niken yang ada di belakangnya. Maaf Mbak Niken, apa mbahnya pernah mengetahui nama Century ya? Niken pun menjawab, iya Mbak, saya pernah dengar nama perusahaan itu. Nampak si Rena mendengarkan dan hanya bisa memperhatikan. Dirinya tak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi ini. Kaori pun bertanya lagi, apa Mbak Niken punya teman atau kenalan di situ ya? Niken pun menjawab, maaf Mbak Kaori, setahu saya, perusahaan itu dikelola oleh Matsuka, yang tak lain cowoknya Mbak Wendy. Waduh, Niken mulai membuka nih, kayaknya dia sudah mulai berpihak. Mendengar jawaban itu, Kaori langsung menjadi paham. Pikirnya pun langsung menerka, awas kalau pelakunya orang yang kemarin itu. Greget-greget Kaori menahan emosinya. Dirinya tak sabar ingin mengetahui siapa yang ingin mencelakai Kenshin. Ririn, rupanya ia masih berpikir, kenapa telepon Kenshin yang menjawab seorang wanita. Lalu, ia pun mencoba mencari tahu. Dengan menelpon nomor itu lagi. Sengaja Ririn memakai nomor yang berbeda, yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ririn pun mulai menelpon. Titit. HP Kenshin berbunyi. Berhubung Nita yang paling dekat dengan HP itu, otomatis ia pun mengangkatnya. Nita pun bicara. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini saya bicara ya? Ririn pun mendengarkan. Rupanya suara wanita lagi yang menjawab. Tapi kok ini beda suaranya dari yang tadi ya? Hingga akhirnya ia pun bicara. Waalaikumsalam. Maaf ya Mbak, bisa bicara dengan Kenshin ya? Nita pun menjawab, mohon maaf nih sebelumnya, Kak Kenshin saat ini kagak bisa nerima telepon. Soalnya lagi sakit, atau ada pesan ya Kak, nanti saya sampaikan. Ketika mendengar jawaban itu,
Ririn pun langsung sok dibuatnya. Menjadi dak-dikduk cemasnya. Khawatirnya mulai nampak tanda-tandanya. Hingga ia langsung saja bertanya. Maaf, ya Mbak, kalau boleh tahu sakit apa ya? Lagi-lagi, Nita pun menjawab dengan seadanya. Ini terjatuh dari motor dan sedang dirawat di rumah sakit. Rumah sakit mana ya Mbak? Tanpa jeda Ririn langsung bertanya. Karena hal tersebut si Nita langsung menyebut alamat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.